Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Hari ini kita akan mengadakan pembahasan soal ulangan kita yang kemarin sebagai bahan belajar buat kalian di rumah. Baik, langsung saja kita menuju ke soal pertama. Kemarin soal pertama itu kita diminta melihat sebuah gambar di sini ya. Siapakah tokoh ini dari negara mana? Jadi dia adalah salah satu tokoh dari negara fasis. Ingat, negara fasis di dunia itu ada 3 ya, yaitu Italia, Jerman, dan Jepang. Nah, di gambar ini, ciri khas tokoh ini adalah dia memiliki kumis yang khas. Ya, kemudian dia adalah pemimpin tertinggi Nazi. Dari manakah asal negara tokoh ini? Nah, ini adalah tokoh namanya adalah Hitler ya, Adolf Hitler. Dia dari Jerman ya, Jerman alias Bonoloyo. Oke, terima kasih. Lanjut, berikutnya adalah salah satu tokoh negara fasis adalah memiliki semboyan Hakko Ichiu. Nah, siapakah tokoh yang dimaksud? Nah, dari bahasanya saja sudah jelas ini bahasa mana nih? Ya, bahasa Jepang ya. Berarti tokoh Jepang siapa? Hideki Tojo. Itu ya. Baik, langsung saja. Negara fasis adalah negara yang diperintah oleh golongan militer. Sistem pemerintahannya adalah, nah ingat kalau negara fasis itu negara militer. Ingat kalau militer itu kan orangnya sangat disiplin, sangat kaku gitu ya. Maka sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem otoriter. Mudah sekali ya. Baik, berikutnya nomor selanjutnya adalah daerah yang pertama kali diduduki Jepang di Indonesia itu adalah daerah. Nah, ini jawabannya adalah Tarakan di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, kenapa Tarakan? Begitu kan? Nah, karena Tarakan itu adalah pusat minyak. Sehingga karena saat itu Jepang membutuhkan bahan baku ya atau bahan minyak untuk mendukung perang Jepang di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Ingat, kan Tarakan pusat dari minyak Indonesia. Sehingga kalau Tarakan bisa dikuasai maka tujuan Jepang bisa tercapai. Ya, itu ya. Baik, berikutnya Jepang mendarat di Pulau Jawa pada tanggal berapa? Jadi Jepang mendarat di Jawa itu tanggalnya 1 Maret 1942. Yang kemudian nanti dia melakukan serangan di beberapa wilayah termasuk nanti yang ada di Tarakan tadi, gitu ya. Baik. Penyerahan diri Belanda kepada Jepang dilaksanakan di daerah mana? Jadi Belanda menyerah pada Jepang itu di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Tanggalnya itu 8 Maret 42 ya. Jadi di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Berikutnya, wakil Belanda saat penyerahan diri pada Jepang adalah, ada yang tahu? Jawabannya adalah Jenderal Terpoorten dari Belanda. Kalau dari Jepang adalah Jenderal Imamura ya, ingat. Berikutnya, secara resmi kekuasaan Belanda di Indonesia itu berakhir pada tanggal berapa? Nah, ini berhubungan dengan perjanjian Kalijati, yaitu tanggal 8 Maret 1942. Baik, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang banyak mendirikan berbagai organisasi. Salah satunya adalah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang berdiri pada tanggal 1 Maret 1943. Yang tokoh-tokohnya di soal berikutnya adalah salah satu tokoh putra yang dia berkiprah dalam bidang pendidikan dan mendirikan perguruan taman siswa di Jogja. Tokoh itu adalah, mudah sekali ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian tokoh putra yang terkenal sebagai ahli ekonomi dan juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah, mudah sekali, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Baik, istilah KUD atau Koperasi Unit Desa pada masa Jepang itu adalah, betul, Nogyo Komiai. Ini semuanya sudah ada ya di materi saya, nanti silahkan dicek lagi materinya. Baik, Miyai atau Majelis Islam A'la Indonesia adalah salah satu bahasa Jepang untuk mendekati dan menarik simpati umat Islam. Karena umat Islam itu kan tidak terlalu tidak terlalu melawan dengan Jepang gitu kan.
Maka dibentuklah MIAI pada tanggal 2 September 42. Baik. Sistem kerja paksa pada masa Jepang disebut dengan, nah kalau pada masa Belanda kan namanya kerja rodi ya. Kalau zaman Belanda Jepang itu namanya adalah Romusha. Betul. Pemberontakan yang paling berbahaya melawan Jepang itu adalah pemberontakan, ya, jadi pemberontakan PETA di Blitar ya, yang dipimpin oleh namanya itu Supriyadi, seorang anggota PETA ya. Jadi dia anggota PETA tapi memberontak pada Jepang. Oke. Berikutnya, salah satu pemberontakan melawan Jepang yang terjadi karena menolak melakukan tradisi Seikere atau menghormat matahari ya, adalah, ya, jawabannya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, karena dia menolak melakukan Seikere yang dianggap sebagai tindakan musyrik ya. Karena menghormat pada matahari, padahal umat Islam kan menghormat pada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tokoh PETA yang bangkit melawan Jepang karena tak tahan melihat kesewenang-wenangan tentara Jepang pada rakyat di Blitar adalah, tadi sudah saya sebutkan di depan, yaitu Supriyadi. Jelas ya. Berikutnya, pemerintahan militer Angkatan Laut Jepang di Indonesia disebut dengan, ya, Kaigun. Kalau angkatan darat adalah Rikugun, bukan Rakigun ya. Rikugun. Oke. Nomor 22. Salah satu bentuk kekejaman Jepang pada wanita Indonesia adalah membentuk yang namanya Jugun Ianfu. Jadi ini semacam barisan wanita yang tugasnya untuk melayani pasukan Jepang. Kemudian yang terakhir adalah serangan dengan cara menabrakkan diri pada sasaran musuh. Ya, itu disebut dengan kamikaze. Kalau jibakutai bedanya apa? Kalau jibakutai itu serangan bunuh diri, ya. Tapi bentuknya mungkin tidak dengan menabrakkan diri pada sasaran musuh. Tapi kalau kamikaze itu spesifik, dia menabrakkan diri pada sasaran musuh. Misalnya ketika Jepang menyerang pangkalan laut Amerika di Pearl Harbor itu. Jadi pesawat-pesawat Jepang itu menabrakkan diri pada kapal-kapal perangnya Amerika. Gitu ya. Baik, itu tadi pembahasan soal kita untuk ulangan. Karena tanggal 1 kalian sudah ujian. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk belajar kalian secara mandiri. Untuk kisi-kisinya nanti silahkan ditunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.